Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, selamat jumpa lagi di hari ini Sabtu 7 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-18. Kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai dengan 20. Mari kita simak perikop Injil Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, iman sangat penting bagi orang yang membutuhkan kesembuhan dan bagi para utusan Tuhan, entah rasul atau murid yang dipercayakan untuk menyembuhkan. Hal itu yang menjadi intisari bacaan Injil hari ini. Seorang yang sakit ayan dan sangat menderita mendatangi murid-murid Yesus untuk meminta disembuhkan. Tetapi murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan karena mereka kurang percaya. Bahkan Yesus mengatakan kepada semua yang ada di hadapannya, termasuk orang yang menderita penyakit ayan, sebagai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Karena itu, Yesus sendiri menghardik roh jahat yang ada dalam diri orang itu, dan orang itu pun sembuh seketika. Kuasa Yesus yang dipenuhi Roh Kudus melumpuhkan kekuatan roh jahat yang tidak kompatibel dengan Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, iman adalah kunci untuk disembuhkan dan untuk menyembuhkan orang lain. Iman sekecil apapun yang penting ada, pasti bisa berdaya guna untuk kesembuhan, untuk kehidupan, dan untuk keselamatan manusia itu sendiri. Bahkan Yesus mengandaikannya dengan iman sebesar biji sesawi. Walaupun kecil atau sedikit, namun bisa memindahkan gunung. Yang menjadi pertanyaan kita untuk refleksi lebih lanjut, sebesar apa iman kita? Sebesar apa imanku jika saya berdoa kepada Tuhan dan jika orang lain meminta doa dariku? Keyakinan yang teguh akan apa yang kita harapkan dan keyakinan yang teguh akan apa yang kita doakan pasti akan berdaya guna. Jika kita yang berdoa belum memiliki iman yang teguh, kita akan lebih nyaman dalam kebimbangan dan kebingungan tanpa kepastian. Tapi dengan iman yang teguh, kita akan yakin dan pasti Tuhan akan memberikan petunjuk sesuai yang Dia inginkan untuk kita. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sentuhan yang saya tawarkan hari ini, iman akan Tuhan menjadi dasar semua permohonan dan jawaban atas permohonan. Iman adalah jawaban atas semua rahmat yang dianugerahkan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Menerima rahmat dengan iman adalah memberi penghargaan kepada Dia yang memberi. Menerima rahmat tanpa iman identik dengan sebuah kebetulan. Kita menerima rahmat dalam iman. Karena itu, kita mengimani Dia yang memberikannya. Semoga dan Tuhan memberkati.